Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Edi Cahyadi, Wali Kota Surabaya, menyampaikan pengelolaan lingkungan hidup merupakan fokus kami mewujudkan visi Surabaya sebagai kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan. Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia dengan luas 334,52 km persegi dan jumlah penduduk kurang lebih 3,024 juta jiwa. Surabaya juga merupakan daerah hilir, dilintasi sungai utama yaitu Kali Surabaya yang terpecah menjadi Kali Mas dan Kali Wonokromo. Dengan jumlah populasi yang terus bertambah, maka perlu kerja keras dan gotong royong semua pihak untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik dan mencakup semua aspek, yaitu pengendalian tata guna lahan, peningkatan dan pengendalian kualitas air dan udara, mitigasi dan ketahanan terhadap resiko bencana, dan permasalahan perkotaan yang difokuskan pada pengelolaan persampahan. Pada tata guna lahan, kami berupaya untuk memantapkan penataan ruang yang berbasis ekologi dengan pengembangan infrastruktur terpadu yang diharapkan dapat mewujudkan Surabaya menjadi ekocity. Bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi di kota Surabaya, maka terjadi kecenderungan alih fungsi lahan menjadi lahan industri pergudangan dan perdagangan jasa. Meskipun demikian, pemerintah kota Surabaya meningkatkan jumlah RTH sehingga luas RTH mencapai 22% dari seluruh luas kota Surabaya. Peningkatan luas RTH ini sangat berpengaruh pada suhu mengalami penurunan rata-rata menjadi 28,09 derajat Celcius pada tahun 2021. Isu prioritas kualitas air adalah gotong royong dalam pengelolaan air secara berkelanjutan untuk mewujudkan akses air bersih dan sanitasi layak secara menyeluruh. Cakupan layanan akses air bersih di kota Surabaya mencapai 98,21%. Upaya pemerintah kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas air antara lain pemantauan dan monitoring air, permukaan air, tanah, dan air laut, pembangunan jamban skala rumah tangga dan IPAL komunal, peran serta masyarakat, kerja bakti, IPAL swadaya masyarakat, sehingga pada tahun 2021 terdapat peningkatan nilai indeks kualitas air sebesar 2,13 poin menjadi 58,18 poin. Isu prioritas kualitas udara adalah peningkatan pengawasan dan pengendalian kualitas udara guna mewujudkan Surabaya Green City. Pada tahun 2021 terdapat 218 hari baik dengan suhu rata-rata 28,09 derajat Celcius, di mana parameter NO2, SO2, CO, dan O3 dan PM10 memenuhi baku mutu. Dalam rangka pengendalian kualitas udara tahun 2021, pemerintah Surabaya melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien, emisi cerobong industri, penerapan teknologi penunjang transportasi, uji emisi kendaraan, pembangunan park and ride, pelaksanaan CFD, peningkatan luas RTH, dan penerapan konsep green building. Sebagaimana resiko di perkotaan besar pada umumnya adalah bencana, kebakaran, dan rawan genangan, sehingga hal ini menjadi pelajaran bagi kota Surabaya untuk dapat mewujudkan mitigasi dan ketahanan bencana melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kualitas sarana dan prasarana. Jumlah kebakaran masih cukup luas, akan tapi kota Surabaya masih mampu merespon cepat bahaya kebakaran dengan waktu tanggap 5 menit 1 detik. Hal ini didukung dengan pemetaan wilayah rawan kebakaran dan penempatan 21 pos pemadam kebakaran pada jarak yang lebih terjangkau, penyediaan 391 sumur aktif, serta peningkatan peran serta masyarakat melalui edukasi. Sementara itu, dalam hal penanganan genangan akibat air pasang dan curah hujan dilakukan melalui kegiatan pengerukan saluran, pembangunan blok culvert sepanjang 6.844,62 meter, 90 busem, 73 rumah pompa dan tanggul laut, sehingga waktu surut yaitu 20,04 menit. Bencana kesehatan yang di luar prediksi yaitu COVID-19 berdampak sangat besar secara ekonomi. Upaya penanganan bencana COVID-19 yaitu penegakan prokes melalui pembangunan 6.144 wastafel di berbagai sarana prasarana umum dan pemasangan 513 bilik desinfektan. Peningkatan peran serta masyarakat dengan pembentukan Kampung Wani Jogo Surabaya, pembangunan rumah sakit darurat ada di lapangan Tembak dan di Gelora Bung Tomo, dibantu rumah sakit darurat milik Pemprov Jawa Timur, penyediaan 16 tempat isolasi terpusat, penyemprotan disinfektan secara berkala, pelaksanaan tracing, tes COVID-19, swab hunter, dan peningkatan anggaran penanganan limbah medis selama pandemi COVID-19. Timbulan sampah di kota Surabaya pada tahun 2021 mencapai 764.415,83 ton per tahun, di mana 98,78% sampah telah terkelola melalui upaya pengurangan dan penanganan sampah. Terdapat 498 komposter jalur hijau dan taman 26 rumah kompos serta inovasi pemanfaatan maggot sebagai metode pengolahan sampah organik. Sedangkan penanganan sampah anorganik dilakukan melalui 623 unit bank sampah, 4 mini PLTSA dan CPS 3R. Pengelolaan akhir di TPA Benowo dilakukan dengan menggunakan teknologi landfill, gas power plant menghasilkan energi listrik 2 MW, dan itu terdapat teknologi gasifikasi power plant
sehingga mengolah sampah 1.000 ton per hari dan menghasilkan listrik 9 MW. Ada pembatasan dan pelarangan menggunakan kantong plastik di kota Surabaya. Dan kita sudah membentuk 40 kampung percontohan pengurangan sampah Zero Waste yang diharapkan akan terus bertambah jumlahnya untuk tahun mendatang. Kota Surabaya berusaha mengembangkan inovasi daerah untuk mewujudkan kota Surabaya menjadi kota yang modern berkelas dunia, antara lain memanfaatkan tanah BTKD untuk urban farming, sentra pertanian terpadu, beberapa kelurahan termasuk Kelurahan Jeruk, yang dimana terobosan-terobosan untuk mengatasi kondisi lahan dimanfaatkan untuk urban farming. Kita bekerja sama dengan masyarakat. Dua, terkait dengan konservasi air dan pengendalian kualitas air, maka ada hujan buatan di Kelurahan Tambak Rejo yang merupakan inovasi dari warga RW 3 Kelurahan Tambak Rejo yang mandiri dengan mengolah air bekas pada saluran menjadi air bersih layak pakai untuk penyiraman tanaman. Juga pembangunan rumah tidak layak huni, jamban sehat dan IPAL komunal merupakan program Kota Surabaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Juga terkait dengan pengendalian kualitas udara, maka pada bidang transportasi Surabaya Bus dan Surabaya menggunakan angkutan massal, yang dimana kita mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dan kita juga memanfaatkan SITS dan ATCS sehingga penggunaan jalan raya tidak lebih lama, sehingga mengurangi polusi udara. Terkait dengan mitigasi dan penanggulangan risiko bencana, kita memiliki comment center 112 yang merupakan sarana interaktif bagi warga Surabaya untuk menyampaikan jika terjadi permasalahan bencana yang ada di kota Surabaya. Juga terkait dengan inovasi lainnya terkait dengan pengelolaan perkotaan, maka pemulihan ekonomi pasca COVID-19 adalah peluncuran berbagai aplikasi digital sehingga pemerintah Surabaya dapat meningkatkan pelayanan bagi warga Surabaya dengan mengurangi mobilitas warga secara tidak langsung dapat menekan emisi kendaraan. E-Pekan sebagai platform belanja online yang mewadahi pelaku usaha kecil, e-Klampit untuk pelayanan kependudukan, Sayang Warga untuk memudahkan pendataan terpadu sehingga semuanya bisa dilakukan melalui sebuah aplikasi. Konsep Waste to Energy untuk mengatasi masalah perkotaan adalah pada TPA Benowo dengan sistem BOT. Dengan pihak swasta PT Sumber Organik, maka sampah diubah menjadi menghasilkan listrik yang hari ini menghasilkan 11 MW. Demikian upaya pengelola lingkungan hidup di kota Surabaya. Mohon arahan, dukungan agar lebih baik untuk kota Surabaya ke depannya. Matur nuwun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Adi Sutaryono, Ketua DPRD Kota Surabaya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya mendukung visi dan misi Wali Kota Surabaya yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021 sampai tahun 2026 terkait dengan fungsi DPRD dalam hal persetujuan anggaran, pembentukan peraturan daerah yang berkaitan dengan lingkungan dan pengawasan pengelolaan lingkungan di Kota Surabaya. Dukungan DPRD Kota Surabaya dalam persetujuan anggaran tercermin dari meningkatnya anggaran tiap tahunnya. Tahun 2019 2,8 miliar, tahun 2020 2,8 miliar, dan tahun 2021 meningkat menjadi 3,062 miliar. Peningkatan anggaran tersebut diharapkan dapat menjadikan kualitas lingkungan hidup di Kota Surabaya menjadi lebih baik. Pada tahun 2021 terdapat sekitar 68 program yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa program yang memiliki anggaran besar antara lain program pemenuhan layanan kesehatan masyarakat, program penyelenggaraan jalan, program pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman, program pengelolaan persampahan. Pada masa pandemi COVID-19, DPRD Kota Surabaya juga memberikan perhatian dan pada anggaran pengelolaan limbah B3. Hal ini mengingat bahwa limbah B3 yang dihasilkan dari masker dan lainnya lebih banyak daripada saat sebelum pandemi COVID-19. Anggaran terkait dengan penanganan limbah B3 juga mengalami kenaikan. Tahun 2020 389 juta rupiah. Kemudian di tahun 2021 meningkat dengan sangat tajam 1.371 miliar rupiah. Pandemi COVID-19 memaksa kami dalam memfokuskan pemenuhan upaya kesehatan, perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Dalam hal pembentukan peraturan daerah, DPRD Kota Surabaya juga turut mendukung dan menjalankan fungsi legislasinya, seperti pembentukan peraturan daerah nomor 4 tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Surabaya tahun 2021-2026. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.